Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kembali saya akan membahas latihan soal UP PPKN Part 3 bagian yang ketiga. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan video saya sebelumnya, nanti boleh lihat di deskripsi. Akan saya sematkan linknya di sana. Langsung saja kita mulai. Dengan capaian pembelajaran yang ke-9, materi pokoknya adalah model atau metode pembelajaran PPKN, di mana capaian pembelajarannya adalah menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN dengan indikator esensial, menentukan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Kita lihat soalnya. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Jawaban yang tepat adalah A, yakni membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Karena kalau kita lihat soalnya di sini, Pak Bakri ini akan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah melalui metode diskusi. Nah, biasanya ketika diskusi, kita akan membagi peserta didik kita menjadi beberapa kelompok. Jadi jawaban yang tepat saya rasa adalah A, langkah awal yang dilakukan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Capaian pembelajaran ke-10 dengan materi pokok media pembelajaran PPKN, di mana capaian pembelajarannya menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran dengan indikator menganalisis media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Soalnya, Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Jawabannya yang tepat adalah B, yakni bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Karena bagan ini merupakan media yang bisa digunakan untuk menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Capaian pembelajaran yang ke-11 dengan materi pokok reinforcement. Capaian pembelajaran melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam PPKN dengan indikator menetapkan jenis reinforcement yang tepat dalam proses pembelajaran PPKN. Soalnya, seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka, reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman, B. Memberikan hukuman, C. Memberikan tugas tambahan, D. Memberikan peringatan, E. Mendekati siswa tersebut. Jawaban yang tepat adalah E, yakni mendekati siswa tersebut. Nah, sahabat guru, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang sedang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan berbicara dari hati ke hati. Maka jawaban yang paling tepat perlakuan guru terhadap siswa yang main handphone tadi yakni E.
Selanjutnya, soal terakhir di video saya kali ini dengan capaian pembelajaran yang nomor 12, di mana materi pokok praktik belajar kewarganegaraan dengan capaian pembelajaran merencanakan dan membimbing praktik belajar kewarganegaraan dengan indikator esensial mengevaluasi indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran yang tepat dalam PBK. Soalnya, Ketua Komisi Yudisial atau KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim. B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. C. Mendorong agar KY memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum. D. Mengevaluasi putusan MA apabila memecat semua hakim pelanggaran hukum. E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Padahal jawaban yang tepat adalah B, yakni merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggaran hukum. Dalam praktik belajar kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara maka harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Akan kita lanjutkan di video saya selanjutnya, bagian yang keempat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.